Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma hidayatan misal amma ba'd. Bapak-bapak, ibu hadirin wa hadirat, jamaah sekalian yang Allah hormati, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan membaca alhamdulillah, boten bosan-bosan kula sampeyan saya atas segala nikmat-nikmatipun Allah Subhanahu wa taala diberikan datang bulan sampai saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu memberikan keberkahan datang bulan sampai saya. Amin. Selalu memberikan kesehatan datang bulan sampai saya, sehingga dengan keberkahan dan dengan kesehatan maka semua aktivitas, baik aktivitas amaliyah duniawi maupun aktivitas amaliyah akhirat akan berjalan dengan lancar. Amin. Karena ketika bulan Sya'ban saya nanti diberikan cobaan dengan Allah Subhanahu wa taala berupa sakit maut, maka semua aktivitas itu akan berhenti. Bekerja ya berhenti, ngaji ya berhenti, kadang-kadang sholat itu ya penyakit belakang roda itu sedih. Mulai mumpung masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bulan Sya'ban saya niki dalam perputaran hari itu sampai menjalankan perintah-perintahipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena perputaran hari itu satu hari 24 jam. Dalam satu tahun itu hitung hari itu setahun itu 360 hari. Setahun itu 360 hari, sehari 24 jam. Berarti setahun ya tinggal dikalikan 24 jam kali 360 hari. Itulah perputaran manusia. Tahunan itu kan setahun. Nah, mulanya kadang dalam kehidupan ini yang betul terasa ketemu kenapa separuh puasa mani. Dan itu kan masuk datang bulan Silih Mulut ya, Silih Mulut akhir, hampir cuma dilawat, cuma di akhir raja puasa. Jadi perputaran gelis, berarti kan ketika perputaran waktu itu cepat, berarti umur bulan juga kan cepat. Jadi perjalanan umur dalam dunia itu cepat. Berarti ketika bertambah tahun, berarti bertambah usia bulan sampai saya dan mengurangi jatah umur, jatah dikurangi, usia ditambah. Mulai kan kadang asing ahli filsafat itu manusia urip pengalaman dunia ini nonggoni apa? Sampai itu jengak-jenguk itu nonggoni apa? Setelah dijawab dengan memakai filosofi, ternyata pada hakikatnya urip pengalaman dunia itu yang nonggoni mati, nonggoni tubuh sabar. Jangan itu sesuatu mati. Jadi mulanya kan karena hidup alam dunia itu adalah menunggu jatah umur, maka berbekallah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala
baik bekal itu adalah takwa. Bekal itu sangu. Sampeyan itu ketika berangkat jauh tanpa membawa bekal, tanpa membawa sangu, ya pelanggar karena lima mengangkat Cirebon, apa maling mangkat siaran, kalau tidak tinggal sangu, ya loyo. Apa mani sampai itu suatu saat akan berangkat menuju satu tempat yang mana tempat itu tidak akan bisa kembali lagi. Sampai kan mangkat siaran kan balik mana? Ziarah Cirebon ya balik mana? Ziarah ke Madura ya balik. Wong berangkat umroh ya balik. Berangkat haji juga kembali lagi. Baiklah sanggup pakai apa mana sampai akan berangkat menuju kematian yang tidak akan kembali lagi. Jadi bisa balik lagi. Lamunan sanggup yang itu sedikit, ya maka yang karenanya akan merasakan sengsara. Mulai wajah waju wa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Tak sanggup bekal tengah akhirat itu bekal tengah akhirat itu adalah takwa. Takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus apakah harta benda juga bisa untuk bekal di akhirat? Apakah dunia itu bisa digawa mati? Bisa. Bisa. Sawah digawa mati bisa. Duit digawa mati ya bisa. Bukan tidak bisa. Apa itu sawah bisa digawa mati? Bisa. Namun sawah yang sampai akan digawa mati, sawah yang diwakafkan di jalan Allah maka akan dibawa mati. Harta yang dibawa mati, harta yang disodakokan di jalan Allah akan dibawa mati. Kata singgung belanja ngopi dari tani Pak. Metu mani. Tapi yang dibelanjakan di jalan Allah maka akan dibawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berbanyaklah bekal sampean nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bekal sholat, bekal ibadah, bekal zikir, bekal infak, bekal semuanya. Tujuannya untuk berbekal nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Niki datang surat Al-Maidah. Allah Subhanahu wa ta'ala bersabda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min 'amali syaitan wajtanibuhu la'allakum tuflihun. Niku datang surat Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min 'amali syaitan fajtanibuhu la'allakum Allah Subhanahu wa ta'ala turun ayat ini setelah Islam itu mulai berkembang. Karena pada awal Islam ini kan menerangkan tentang masalah khomer, maisir, azlam, al-ansor. Khomer itu arak, maisir itu perjudian. Kenapa? Karena itu minuman orang Arab itu sudah menjadi tradisi. Sebelum datangnya Islam, semuanya itu adalah ketika ada acara apa-apa yang minum, riungan yang minum biasa orang Arab. Sehingga ketika datang agama Islam, Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala berupa keterangan tentang masalah minum-minuman. Itu pertama awalnya itu bukan langsung haram. Jadi
bahwa minum-minuman itu ada manfaatnya, tapi madaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Jadi awalnya itu masih dibolehkan. Awal kan orang Arab itu lamun minum, Arab itu diminum dengan adus. Itu tradisi zaman jahiliyah. Sehingga ketika Islam datang, suruh mengadakan tradisi khusus, minum-minuman, perjudian dan lain sebagainya sudah menjadi tradisi. Sehingga supaya orang itu aja kaget, mulanya sedikit-sedikit. Pertama oli dikurangi. Sehingga ketika masuk oli, terus ada salah satu sahabat sarapan sholat itu minum. Karena masuk oli, minum kan ada dengar. Nggak ada orang sholat keder ya undeng. Masa surat kayak keder ini asbabun nuzulnya ayat ini ketika membaca ada salah satu sahabat, ini kan sahabat ketika itu garapan sholat, diriwayatkan dari sahabat Abdurrahman bin Auf, sana'a ta'aman wa syaraban fada'a nafaran min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inaskan al-khamru mubahah. Jadi Abdurrahman bin Auf ini ngundang sahabat-sahabat. Abdurrahman bin Auf itu salah satu sahabat yang kaya, wisma kaya. Jadi sahabat Nabi itu ada sing kaya raya, ada sing sedengan, ada sing melarat bantat. Jadi wisma melarat bantat bisa. Jadi ya macam-macam sahabat. Apakah jadi bisa dong? Ya kan sudah ditakdirkan ini. Jadi sahabat bilang itu kan termasuk melarat. Sahabat Abdurrahman bin Auf itu sahabat yang paling kaya. Sampai tekan deweknya saking kaya itu setiap usaha ini bukan pernah rugi. Itu sahabat Abdurrahman. Sehingga pernah didhawuhi bahwa sahabat Abdurrahman itu karena saking banyak kekayaannya, mancing surganya berkali-kali di antara para sahabat. Karena sibuk ngurusi harta, mancing surga karena benar, tapi paling kali. Akhirnya sahabat Abdurrahman minta kepada Allah supaya ketika sebelum meninggal dia jadi orang miskin, jadi mohon. Terus apa hartanya dibelikan sesuatu yang kira-kira rugi di daerah kenapa Madinah itu korma gosok itu ditawarikan, korma sini pada gosok dituku dengan harga mahal, sengaja dari supaya tak merugikan orang yang berdosa. Jadi digalakkan korma singgarkan dijual itu digalakkan dengan Abdurrahman bin Auf sehingga untuk sengaja ditimbun tujuannya supaya untuk menjadi. Jadi petani kormanya untung, deweknya sih rugi. Ini tujuan. Nah setelah terkumpul beberapa ratus ton, dilala datang negara sebelah. Itu terkena satu penyakit. Kayak kayak semacam penyakit corona. Penyakit yang susah obatnya. Ternyata setelah diteliti penyakit mau niki bisa waras obatnya nganggo korma gosok sing wis ditimbun. Dilarang. Akhirnya dari korma gosok itu kan keren. Nah korma Abdurrahman bin Auf sing wis disimpan niki dituku dengan harga kali lipat. Malah lebih untung bisa. Dari pengen rugi tapi jadi untung 2 kali. Itu salah satu sahabat Nabi yang paling kaya, sahabat Abdurrahman bin Auf. Mulanya lamun sahabat sing para bisnismen, para pedagang, petani itu sering kiri pakai bahwa lamun sahabat pengen nyawa sudah kiri pakai Al-Fatihah ila Abdurrahman bin Auf Al-Fatihah. Selesai Fatihah Nabi, Fatihah di sahabat Abdurrahman bin Auf supaya apa? Ketularan suci. Jadi Abdurrahman bin Auf. Batu pelembosok Belum gosok di toko yang kasih. Wah, ada sih kok. Steven,
Nah, suatu saat Abdurrahman bin Auf mengundang para sahabat ketika pada kumpul disuguhi jamuan dan makanan dan minuman, dan di minuman itu ada sejumlah arak. Karena ketika itu arak diharamkan. Pengen itu arak itu masih halal. Jadi wong napa ngebleng mabok itu ya biasa zaman awal Islam. Jadi karena al-khamru mubahatan, arak itu masih dalam keadaan halal. Nah, setelah sahabat pada teka pada minum, ya kan sing kelompok minumnya akeh kan. Minum akeh terus ndase layang boyong lembar terus dong masuk waktu sholat maghrib. Jadi terus masuk waktu sholat maghrib, bakal damu terus sahabat-sahabat pada sholat kabeh, pada wudu, terus maca surat salah karena rendasnya lembar. Ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun wa antum abiduna ma a'budu. Jadi aturan la a'budu ma ta'budun lamin karena akhirnya apa? Setelah itu terus khamr niku diharamkan. Terus turun ayat la taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan kamu melakukan sholat, mendekati sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Wong sholat mabuk kan ribu. Nah, terus nembe diturunkan bahwa masalah arak niku hak. Terus tegasnya niku terakhir, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal azlam wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak, perjudian dan berhala itu adalah perbuatan kecil, rijsun, sesuatu yang kotor, min amali syaitan, dari perbuatan setan. Fajtanibuhu, maka jauhilah. Terus baru tegas bahwa Islam mengharamkan permabukan dan mengharamkan perjudian. Itu diharamkan. Kenapa? Karena di situ ada unsur madorot. Pasti ada madorot. Setiap ada unsur madorot, pasti di dalam Islam itu diharamkan. Wong mabok itu kan madorot. Sok sampai mabok, mau kalian apa? Wong mabok masih mending dari rumah daripada mabok minuman, masih mending mabok waduh. Leles baik, mabok minuman kan sentok segala-galanya. Nah, mulanya yang langsung diharamkan, fajtanibuhu la'allakum tuflihun, maka jauhilah. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang berbahagia. Itulah firman Allah tentang masalah khamr dan tentang masalah maisir. Maisir itu perjudian. Yang namanya perjudian itu sesuatu yang menghasilkan tidak dengan jalan yang legal, itu namanya judi. Kadang-kadang saat ini kan judi kan sing judi langsung, kadang-kadang sing online dianggapnya bukan judi. Judi langsung itu offline itu tidak terlalu bahaya. Yang paling bahaya itu adalah judi online. Bahkan saat ini pemerintah sampun bikin satgas karena perputaran dari perjudian online itu dalam satu bulannya itu triliunan ya. Judi online di sini sampai pengaman kamar itu cuma kurung langsung tok 1 juta, 2 juta. Itu dibodol, maksudnya nggak jago kakak. Nah itu judi online. Daripada sih kayak itu kan artinya nah kasarnya kalau kena kasar-kasar kan wong main sing langsung mah kayak kucela gak lebat itu tidak. Tapi ketika sudah judi online, sudah bukan rahasia umum, itu bisa menghabiskan ratusan juta habis kalau sudah masuk kalau judi. Apa mana semua judi online, jalan ngeslot, jalan balik nyedot ya apa khamr itu kan arak. Nah sejenis arak artinya sesuatu yang memabukkan. Di dalam Al-Quran itu hanya disebutkan arak saja,
Sabu jangan beli langka, tetapi sing setiap jenis arak itu hukumnya nah, saat itu sing bahaya kan sabu kalau judi on. Maka di wis malam sabu bari judi on dia sing dilarang rata. Dia bakal segala-gala. Maka dalam setiap menurut ahli kedokteran setiap orang itu adalah menyedot satu sedotan mabok itu maka urat sarafnya putus sekali mabok satu. Makanya berapa? Karena di dalam kepala manusia itu miliaran urat saraf. Sekali saja mabok maka akan putus satu. Kalau berkali-kali dia banyak yang putus. Kamu sengaja putus kan mulai itu karena ya wong sing kecanduan narkoba coba lamun beli minum kabeh lamun beli nyedot lamun karena apa? Karena sudah banyak yang putus. Beda kalau kalau perjudian misalnya ngadu jago kalau beda duit jak lama promo karena beda duit jadi ngomong pengen karuan karena nah air itu karena promo memang karena urat sarafnya itu putus, urat sarafnya putus. Karena itu sangat berbahaya. Nah judi online inilah yang menimpa kepada orang perekonomiannya menengah ke atas, pendidikannya juga menengah ke atas. Bukan wong bodoh. Mau mungkin judi online wong kayak mama patah mati. Ya wong mati. Kadang-kadang wong mati halal kalau haram. Tapi ketika menguntungkan banyak tetapi terjadi. Artinya apa? Sesuatu yang mendapatkan hasil lebih daripada kebiasaan itu namanya judi. Sampean setor duit 10 juta dalam jangka waktu 1 minggu bisa jadi 20 juta baru judi. Karena usaha tidak mungkin 10 juta seminggu oli berarti 10 juta itu tidak mungkin. Jadi sesuatu yang melebihi daripada hasil biasa itu namanya judi. Kalau kan Pak 1000 pengennya oli 500 ya 2000 pengen oli 1 juta itu namanya judi. Nah, wong sing ngerti kadang-kadang beli paham dulu beli paham karena memang pura-pura beli paham. Karena manusia kan ada apa aja. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri, rajulun yadri wa la yadri annahu yadri, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Terus yang terakhir rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Itu kemungkinan manusia. Jadi yang pertama orang yang mati dan dia menyadari bahwa dia itu adalah mati, maka ikuti. Yang kedua orang yang mengerti tapi tidak mengetahui bahwa dirinya itu adalah mengerti. Artinya ngerti tapi pura-pura telinga. Bukan paham, itu arahnya judi. Tapi tetap dikerjakan. Nah, nomor 3 orang yang tidak mengerti terus dewek menyadari bahwa dirinya tidak mengerti, maka belum tahu, belum ngaji, belum segala-gala. Kenapa? Karena menyadari bahwa dirinya tidak mengerti. Yang keempat ini yang parah, la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang yang tidak mengerti dan dia tidak menyadari bahwa dirinya tidak mengerti. Artinya apa? Wong bodoh tidak merasa dirinya bodoh. Akhirnya apa? Dia tidak berbuat apa-apa. Beda kamu wong bodoh tapi merasa dirinya bodoh, akhirnya belum belajar. Maka itu orang hebat. Karena nanti aksar ahli jannah itu adalah al-bukhlu. Paling banyak ahli penduduk surga itu sing paling akeh wong bodoh. Jadi lamun dihitung penduduk surga wong pintar, kalau wong bodoh kan wong bodoh. Wong pintar mah karena wong pintar banyak pertimbangan. Ayo orang bodoh pak juara, orang ngalor yang ngalor, orang itu ya. Mulai penduduk ahli surga itu aksaruhum al-bukhlu, paling akeh ini wong bodoh. Ibu akeh masuk surga, pakai masuk surga.
ya sing nerakane ya akeh. Bapak-bapak, ibu hadirin wal hadirat, mudah-mudahan apa ya sekilas tentang masalah komer dan masalah perjudian mudah-mudahan dipahami dengan jelas sampai selesai. Bahkan tentang masalah komer itu kan ya jadi apoteknya kanannya ini kerajaan. Wong pada mana-mana tertubuhnya ini namun tuku ya waras yang itu dibina namun bis tuku menes sing silawaya sing sikapet belanjanya kayaknya kerajaan namun belanja menes balik kayaknya dot waras polisi berbuat dia perlu tidak mungkin tidak tahu kenapa menunda ya karena ada sesuatu padahal ini pemerintah Saniki Presiden Prabowo mulai digalak jangan main-main satu dengan perjudian dua dengan pernarkobaan sudah tidak akan pandang bulu siapapun gantinya sikap itu kata Pak Prabowo karena pejabat sekarang itu bukan mau dilayani pejabat itu pada hakikatnya melayani masyarakat. Jadi pelayan masyarakat bukan dilayani oleh masyarakat. Jadi pelayan rakyat pejabat. Mulanya pejabat pengen dilayani rakyat, ya itu pejabat. Yang namanya pejabat itu adalah pelayan rakyat. Belum melayani rakyat. Jadi jangan main-main dengan masalah yang berhubungan dengan melanggar aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pas menurut agama juga dilarang. Komer, perjudian, dan juga pernarkobaan. Itu sesuatu yang sangat dilarang. Oleh agama juga dilarang, oleh pemerintah juga dilarang. Nah, ini tinggal nunggu menteri hanya segala-galanya anyar kami biasanya wong anyar kelas semangat. Wong anyar semangat. Kalau bisa banget jadi ganti langsung. Kapolda ganti, Kapolres ganti, Kapolsek ganti manisnya kira-kira sih semangat memberantas masalah-masalah sing merugikan meresahkan masyarakat termasuk kenakalan geng motor sing jalan-jalan itu sampai namun dua pengidara ketemu anak sing bacok kan rugi kadang-kadang kan sasarannya sih terlalu nah itu akan diberantas oleh aparat kita mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai saya juga mudah-mudahan selalu mendapatkan hidayah mendapatkan inayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala karena setiap apa yang dilarang oleh Allah itu pasti ada madharatnya pasti ada bahaya setiap yang dilarang pasti ada bahaya jadi tidak mungkin agama ketika melarang itu wonten bahaya pasti wonten bahaya jadi ini ketika kulalan sahabat saya itu meninggalkan semua larangan-larangan Allah janji Allah la'allakum tuflihun mudah-mudahan kulalan sahabat saya ini termasuk orang-orang yang berbahagia jadi orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala bahagia di dunia lebih bahagia di dalam akhirat. Bapak-bapak hadirin saya yang hormati, kemauan mudah-mudahan dengan sampai saya ini kira-kira apa ya dinilai kesibukan kalau kesibukan biasanya perkara-perkara mau kayak perjudian perhomeran permabukan kadang-kadang ketika banyak waktu kosong ketika sahabat banyak waktu kosong akhirnya pulang terus ya terjun di dunia si macam ini berbanyak kegiatan untuk menghindari godaan-godaan setan
makanya zikir sana dalam ya kayak semacam sampai latihan ya nabu-nabu sendiri daripada perjudian kemudian mendingan tadi berdebat gara pengayaan boleh gara latihan masih ngecak juga. Kalau latihan maka jadi penting artinya waktunya disibukkan dialihkan dengan perkara-perkara yang positif daripada sing boten positif. Ane kan mending mau positif. Ya bokatnya mau gak ana sing nanggap kan. Bokat terus semua. Anak dari pemicu nanggap. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin Amen.